Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengaji kembali kitab Waraqat bab Qiyas ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan mu'allif hadal kitab Waraqat al-Imam al-Juwaini wa mu'allif syarah Waraqat Syekh Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh ad-Dimyati wa Syekh Ahmad bin Abdul Latif al-Khatib Minangkabawi wa ila khadatin jami'i masyayikh ma'had lirboyo wa abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uha fil hukmi. Bab di sini menjelaskan tentang qiyas. Qiyas itu analogi ya. Qiyas dalam perspektif usul fikih adalah mengembalikan mengembalikan cabang kepada asal dengan sebab adanya satu ilat, adanya satu sebab di mana sebab itulah yang mengumpulkan atau yang mensinergikan atau yang mengkompromikan antara far' dan usul, antara far' dan asal di dalam satu hukum. Nah, jadi qiyas dalam perspektif usul fikih adalah mengembalikan far'. Jadi far' itu kharijan nas, jadi sesuatu yang tidak ada di dalam teks, baik teks Al-Quran maupun hadis, itu namanya far' gitu. Nah, dikembalikan kepada apa? Kepada asal. Asal itu sesuatu yang ada di dalam teks Al-Quran dan hadis. Kenapa far' itu dikembalikan kepada asal? Sebab ada elat atau sebab yang dapat mengumpulkan, yang dapat mensinergikan antara far' dan asal dalam satu hukum gitu. Jadi ini analogi ini sudah masuk pada persoalan bagaimana menyikapi kharijan nas, sesuatu yang di luar teks atau sesuatu yang baru gitu, yang belum pernah dibicarakan di dalam Al-Quran dan hadis, baru gitu, sehingga itu perlu penyikapan. Bagaimana cara penyikapannya? Kalau perspektif usul fikih adalah dengan cara qiyas gitu, dengan cara menganalogikan sesuatu yang di luar teks atau sesuatu yang baru yang belum dibicarakan di dalam Al-Quran dan hadis, itu dianalogikan, disamakan kepada penjelasan atau sesuatu yang ada di dalam teks, di mana keduanya ini, sesuatu yang di luar teks yang dengan yang sesuatu yang ada di dalam teks itu ada titik persamaan elat atau
sebab gitu, sehingga keduanya itu memiliki hukum yang sama gitu. Contohnya kakiyasil aruzi alal burri fil riba bijami'at ta'ami. Contohnya menganalogikan beras kepada gandum dalam persoalan riba. Nah, kenapa beras itu dianalogikan kepada gandum? Karena ada titik persamaan. Persamaannya adalah sama-sama makanan. Atau kalau bahasa kitab kuningnya atau fikihnya itu sama-sama kutil balad, sama-sama makanan pokok gitu ya. Kalau kita di sini di Indonesia itu aruz, beras ya. Sedangkan zaman Kanjeng Nabi atau di negara-negara yang lain seperti di Timur Tengah sampai sekarang, atau mungkin di Barat, di Rusia, di Amerika dan negara-negara Eropa itu makanan pokoknya adalah gandum, sehingga perang antara Rusia dengan Ukraina itu kan diantaranya melibatkan faktor perang ekonomi, diantaranya yaitu persoalan gandum. Ternyata Rusia dan Ukraina itu negara yang penghasil gandum terbesar gitu. Kalau gandum Rusia itu di stop, maka Eropa, Amerika, atau mungkin sebagian dari Timur Tengah itu akan mengalami krisis makanan gitu ya. Karena gandum itu kutil balad, makanan pokok. Jadi gandum bisa dibikin roti, atau dulu ketika saya pernah di Mesir itu, makanan pokok Mesir itu adalah ish. Ish itu semacam roti kering gitu, dan itu terbuat dari gandum. Jadi roti kering bulat, lalu itu kopong, dalamnya itu dibuka, lalu kemudian dikasih telur, dikasih salad, dikasih misalkan yang lainnya lah ya, itu macam-macam yang ada di Mesir dulu. Jadi makanan pokoknya itu gandum, artinya bahan dasarnya itu gandum gitu. Nah, karena dalam penjelasan yang ada di dalam teks, hadis misalkan, itu yang dijelaskan itu adalah gandum gitu. Ya, albur, ya, albur, jadi gandum. Karena memang Kanjeng Nabi hidup dalam konteks Arab gitu ya, Timur Tengah, yang makanan pokoknya adalah gandum gitu. Selain ada korma gitu ya, tapi itu gandum makanan, karena gandum itu bahan dasar dari roti ya, roti. Jadi, nah, bagaimana dengan aruz, beras ya? Beras ini kan kita ya di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Jepang, dan negara-negara Asia itu makanan pokoknya adalah beras. Nah, beras itu tidak ada di dalam teksnya nih gitu. Nah, makanya ini yang tidak ada di dalam teksnya itu dianalogikan ke sesuatu yang ada di dalam teksnya, yaitu gandum. Gandum, sehingga dalam soal riba gitu, soal riba itu dijelaskan tidak boleh gandum itu, misalkan menjual gandum, sekilo gandum, lalu kemudian nanti dibayar dengan 2 kilo gandum. Nah, itu ada nilai ribanya di situ. Nah, itu tidak boleh. Seperti juga gitu sesuatu yang lain,
yaitu beras. Beras ini disamakan tidak boleh riba juga sebagaimana gandum. Nah, titik persamaannya karena sama-sama makanan pokok. Nah, meskipun makanan pokok itu di dalam fikih gitu, itu relatif. Jadi fikih itu menghargai relativitas, subjektivitas tempat masing-masing gitu. Jadi tidak tidak seperti hukum objektif yang hantam kromo semuanya harus sama seperti itu, enggak. Jadi fikih itu menghargai kearifan lokal, bahkan makanan lokal itu pun dihargai dan dicarikan satu hukumnya, yaitu disikapi dengan hukum dalam perspektif fikih, usul fikih, yaitu dengan menggunakan kias gitu. Nah, wahuwa yanqasimu ila salasati aqsamin. Nah, kias itu terbagi menjadi 3. Analogi itu terbagi menjadi 3. Ila qiyasin illatin atau qiyasi illatin wa qiyasi dilalatin wa qiyasi syabhin atau shibhin. Jadi yang pertama qiyas illat, yang kedua qiyas dilalah, yang ketiga qiyas sabah. Faqiyasul illati makanat al-illatu fihi mujibatan lil hukmi bihaitsu la yuhsinu aqlan takhallufuhu anha ka qiyasid darbi ala ta'fifi lil walidaini fit tahrimi li'illatil idai. Nah, mari kita jelaskan satu persatu dari 3 jenis illat itu. Yang pertama illat bukan 3 kias maksudnya. Kita jelaskan satu persatu dari 3 jenis kias ini. Kias yang pertama adalah kias illat. Kias illat itu adalah kias di mana illat atau kausa, ya kan, kausa ya, atau sebab gitu. Itu menentukan hukum itu. Dengan sekiranya secara rasionalitas gitu, hukum itu tidak baik atau tidak elok ketika bertentangan dengan illat itu sendiri. Jadi kias illat itu, hukum itu ditentukan oleh illat, oleh kausa atau oleh sebab gitu. Jika hukum itu bertentangan dengan kausa atau dengan sebab, maka itu secara rasionalitas itu tidak boleh atau tidak elok gitu. Ini kias illat ini senada dengan satu kaidah fikih yang dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Hukum itu yadur, berputar, dinamis, itu bersamaan dengan illat, bersamaan dengan kausa, bersamaan dengan sebab, di mana hukum itu ada atau tidak. Artinya kalau illat itu ada, maka hukum itu ada. Kalau illat itu tidak ada, maka hukum itu pun tidak ada gitu. Jadi karena itu al-illat bihi mujibatan lil hukmi. Jadi illatnya itu kausa atau satu sebab itu menentukan hukum gitu. Nah, dicontohkan di sini itu seperti menganalogikan memukul ya. Memukul dianalogikan, ya, memukul orang tua itu dianalogikan kepada sikap ta'fif lil walidain.
membentak kedua orang tua. Analogi ini memukul orang tua hukumnya itu dianalogikan kepada ta'fif lil walidain, membentak kedua orang tua, kedua-duanya sama-sama haram. Nah, kenapa ad-dorbu itu, memukul itu dikiaskan kepada ta'fif? Karena sama-sama memiliki sebab al-idza, yaitu menyakiti, gitu, menyakiti. Nah, artinya ini di dalam Al-Quran itu tidak ada secara eksplisit maupun implisit ad-darbu 'alal walidain, tidak ada. Jadi hukum memukul kedua orang tua itu di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada itu larangan membentak orang tua. Di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, gitu. Janganlah kamu berkata uffin atau membentak kedua orang tua kamu. Nah, di sini kenapa tidak boleh membentak kedua orang tua? Itu ilatnya adalah al-idza, menyakiti orang tua. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan memukul, menendang, gitu ya, atau meludahi misalkan, atau hal-hal yang ekstrim yang lainnya yang tidak ada di dalam Al-Quran itu. Nah, itu semua, memukul, menendang, meludahi, dan lain sebagainya, itu hukumnya dikiaskan pada sesuatu yang ada dalam Al-Quran, yaitu wala taqul lahum uffin. Sama-sama haram. Karena ada ilat. Ilatnya apa? Ilatnya adalah idza. Melukai. Ya kan? Melukai hati. Lalu kemudian melukai fisik dan perasaan orang tua, gitu ya. Nah, wala taqul lahum uffin. Nah, ini sebenarnya contoh di kitab Waraqat ini selain kias ilat, ini juga sebenarnya kias aulawi. Jadi kias aulawi itu sesuatu yang dianalogikan, ya kan? Sesuatu yang dianalogikan itu lebih sesuatu yang menganalogikan terhadap sesuatu yang dianalogikan, gitu. Itu lebih kuat, lebih ekstrim, lebih dahsyat dari sesuatu yang dianalogikannya. Artinya ta'fif yang ada di dalam Al-Quran, membentak yang ada di dalam Al-Quran itu haram, ya kan? Lalu kemudian ada ad-dorbu, memukul orang tua. Memukul ini jauh lebih berat, lebih ekstrim, lebih sadis, gitu ya. Lalu kemudian dianalogikan kepada ta'fif, gitu. Nah, ini namanya kias aulawi. Kias aulawi itu ad-dorbu yang dikiaskan itu lebih sadis, ya kan, lebih sadis daripada at-ta'fif, gitu. Atau memukul, nah, itu kan lebih sadis. Nah, itu namanya kias aulawi, sesuatu yang mengkias, sesuatu yang dikiaskan itu lebih ekstrim daripada sesuatu yang dikiasi, gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya bisa dikembangkan juga kias ilah itu, di antaranya itu dalam syarahnya itu haramnya khomer, ya. Jadi di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran, ya kan, innamal khomru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaiton, Al-Quran. Lalu kemudian hadis dikatakan kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun, gitu ya. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khomer, dan segala sesuatu dan khomer adalah haram, gitu ya. Setiap khomer adalah haram, gitu.
Nah, bagaimana dengan nabit? Gitu. Nabit itu uh, dikiaskan kepada khamar karena sama-sama muskir, gitu. Meskipun bahan dasar antara nabit dengan khamar itu beda gitu. Konon katanya kalau khamar itu diciptakan dari bahan dasar anggur ya. Nah, sementara nabit itu dari bahan dasar selain anggur, sehingga segala sesuatu yang memabukkan, apapun itu mereknya, apapun itu namanya, gitu, itu dianalogikan ke khamar, gitu. Ya kan, misalkan yang ada hanya di dalam teks itu yang ada hanya kata-kata khamar, gitu ya, sesuatu yang memabukkan, yang haram dikonsumsi karena itu merusak akal. Sementara hifdzul akli, menjaga akal, itu adalah maqasidus syariah, salah satu maqasidus syariah. Nah, bagaimana dengan perkembangan industri minuman keras itu kan ada Manson, ada vodka, ada topi miring dan macam-macam mereknya, itu semua kan tidak ada di dalam teksnya itu. Nah, misalkan ya kan tidak ada di dalam teks Quran hadisnya, tapi itu memabukkan. Nah, semua yang memabukkan itu dikiaskan kepada khamr. Nah, sama-sama haram, ilatnya adalah muskir. Yaitu muskir yaitu memabukkan gitu. Wa qiyasud dilalati. Yang kedua adalah qiyas dilalah. Huwa al-istidlalu li ahadin fin nadraini 'alal akhar wa huwa an takuna illatu datan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Nah, ini perlu dijelaskan gini ya. Qiyas dilalah itu ya kan, istidlal, menggali dalil, mencari dalil ya, pada satu aspek yang ada di dalam dua aspek yang sama gitu, atas aspek yang lain. Jadi qiyas dilala itu ada sesuatu ya, satu persoalan lah ya, satu persoalan. Persoalan itu ada dua aspek. Itu ada dua aspek. Nah, kita menggali dalil, mengeksplorasi penalaran dalil pada salah satu aspek saja gitu. Gitu. Di mana dilalah itu pada akhirnya ada satu elat, ada satu kausa yang menunjukkan pada ketetapan hukum, ya kan, menunjukkan ya, elat itu menunjukkan pada ketetapan hukum tapi tidak menetapkan hukum. Jadi elat itu fungsinya hanya menunjukkan saja, menunjukkan pada hukum gitu ya, tapi tidak menetapkan satu hukum. Nah, kalau teorinya agak susah tasawurnya. Ini kalau tasawurnya bisa dijelaskan dalam contoh. Nah, contohnya di sini. Kaqiyasi malis sobi ala ma lil balighi fi wujubiz zakati fihi bijami'i annahu malun nama gitu, nama. Wa yajuzu ayyuqalu la yajibu fi mali sobi kama qala bihi Abu Hanifah fihi. Nah, contohnya menganalogikan harta sobi, anak kecil, kepada harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib zakat gitu. Nah, ini. Nah, titik persamaannya adalah harta sobi itu ada titik persamaan dengan harta baligh, orang baligh, dalam hal ditinjau dari harta itu sendiri. Ya kan?
hartanya sobi, hartanya orang balik itu sama-sama harta yang berkembang gitu. Jadi misalkan sobi anak kecil ditinggal mati bapaknya. Bapaknya ini konglomerat, punya pabrik banyak, punya karyawan ribuan misalkan. Nah, langsung menjadi ahli waris. Ya, sobi ini, berarti kan dia punya harta. Gitu. Nah, kalau ditinjau dari hartanya gitu. Kalau ditinjau dari hartanya, ya sama-sama seperti hartanya orang balik, orang dewasa gitu. Sama-sama harta yang bisa berkembang. Nah, tapi bisa juga dikatakan katanya, harta sobi itu tidak wajib dizakati. Sebab apa? Sebab ditinjau dari kesobiannya itu. Sobi itu kan tidak mukallaf. Gitu. Belum terbebani hukum. Gitu. Nah, sehingga Abu Hanifah berpendapat harta sobi itu tidak wajib dizakati. Nah, ini saya jelaskan mana letak kias dilalahnya itu. Nah, kias dilalahnya itu di sini. Jadi harta sobi, ya, harta sobi itu ada dua aspek, gitu. Nadra ini, dua tinjauan. Tinjauan kalau ditinjau dari hartanya itu malun numu, harta itu bisa dinamis, gitu, bisa berkembang. Ya harta sama saja milik siapapun, baik milik anak kecil maupun anak orang dewasa, kalau diputar, dibisniskan, itu berkembang. Itu kan, ditinjau dari hartanya. Tapi ditinjau dari personality sobinya ini, ya sobi itu kan bukan manusia yang mukallaf, gitu kan, ya kan, bukan manusia yang mukallaf. Nah, kalau ditinjau dari hartanya, dia ini wajib zakat. Gitu. Tapi ditinjau dari personality kesobiannya, ya tidak wajib zakat karena belum mukallaf. Nah, satu ya two in one, ya dua aspek ini ada di dalam persoalan sobi ini, malu sobi ini. Nah, ini dinamakan kias dilalah. Nah, lalu kemudian kita mengeksplorasi, mengistidlal salah satu aspeknya saja. Aspek yang mana? Nah, kalau menurut Syafi'i, Imam Syafi'i, di istidlalnya itu bi ahadin nadraini ini alal akhor itu aspek malnya gitu. Jadi aspek malnya, aspek hartanya, karena hartanya itu bisa terus berkembang, maka ini wajib dizakati. Nah, sehingga ini dianalogikannya kemana? Dianalogikannya ke malul balik, gitu. Ke harta orang yang balik, gitu. Seperti itu. Nah, dan mengenyampingkan aspek kesobiannya, gitu. Kesobiannya yang ghairul mukallaf itu. Nah, begitupun Abu Hanifah. Gitu. Abu Hanifah ini beda dengan Imam Syafi'i, dibalik Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kias dilalah, istidlalnya itu bukan pada aspek malnya, tapi pada aspek sobinya. Gitu. Nah, aspek sobinya ini ghairu mukallaf, gitu kan, sehingga malu sobi itu tidak wajib dizakati. Gitu. Nah, yaitu namanya kias dilalah. Gitu. Nah, nanti kias dialah, ya. Lalu kemudian wa qiyasus syabah. Nah, yang ketiga ini kias syabah, gitu. Kias syabah huwa al-far'u al-mutaraddadu baina aslaini fayulhaqu bi aktsarihima shibhan. Nah, kias syabah itu adalah al-far'u, cabang yang mutaraddad, yang bolak-balik siksak gitu, dilema gitu ya. Dilema
di antara dua asal. Kemudian far' itu ya kan diilhakkan, diarahkan pada asal yang titik persamaannya itu jauh lebih banyak, lebih besar gitu. Jadi ada far' ya kan. Far' itu dilema di antara dua asal. Apakah far' itu akan diilhakkan, dianalogikan ke satu far', satu asal, asal yang pertama misalkan, atau far' itu diilhakkan atau disamakan pada asal yang kedua. Nah, qiyas syabah itu fungsinya adalah menganalisa kira-kira far' itu titik persamaannya lebih banyak kemana? Ke asal yang pertama ataukah ke asal yang kedua? Gitu. Jadi dianalisa dulu, dikalkulasi dulu gitu. Far' itu syibhannya lebih aksar mana gitu. Persamaannya itu lebih banyak mana? Apakah far' yang ini, apakah ke asal yang ini atau ke asal yang itu gitu misalkan. Nah, ini contohnya, kama fil abdi idza utlifa fa innahu mardudun fi dhamani bainal insanil hurri min haitsu innahu adamiyun wa bainal bahimati min haitsu innahu malun wa huwa bil mali aktsaru shibhan minal khur bidalili annahu yuba'u wa yurasu wa yuqafu wa tadammana adza'uhu bima naqasa min qimatihi. Nah, ini contohnya itu persoalan budak ya. Ini zaman dulu ya, budak. Sebelum dijelaskan, saya akan menjelaskan budak ini, perbudakan ini sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, bahwa Islam itu menganjurkan untuk pembebasan budak gitu, penghapusan perbudakan itu. Di antaranya di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat yang untuk menganjurkan kita akad mukatab kepada budak. Akad mukatab itu silahkan kalian wahai budak, misalkan sayyidnya itu berkata kepada budak, wahai budak, kalian silahkan mengkredit gitu senilai misalkan 20 juta gitu. Kalau sudah sampai 20 juta selesai, maka kamu menjadi manusia merdeka gitu, bebas dari label budak gitu ya, ada gitu ya. Lalu kemudian sanksi-sanksi pelanggaran-pelanggaran tertentu itu kan di antara ininya, sanksinya itu dengan memerdekakan budak. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan kalau membebaskan budak itu mendapatkan pahala gitu. Nah, cuman ini contoh saja. Di sini dicontohkan di masa lalu ya, tentang qiyas syabah ini, bahwa budak itu ya, ketika dirusak katanya, maka identitasnya ini muraddad gitu. Dilema atau siksak gitu, dalam persoalan domannya, dalam persoalan dendanya gitu. Ketika budak itu dirusak, misalkan dilukai gitu. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya, domannya, di antara posisinya sebagai manusia merdeka karena memang dia adalah adami, karena memang dia manusia,
atau dendanya itu disamakan seperti bahima, seperti binatang. Karena apa? Karena memang budak itu adalah malia, harta benda. Binatang juga harta benda. Nah, jadi ketika budak itu dirusak oleh seseorang, oleh orang lain ya. Nah, bagaimana domannya, dendanya itu? Orang yang merusak itu kan wajib bertanggung jawab. Dendanya seperti apa? Apakah dendanya itu sama seperti orang merusak atau melukai manusia? Itu manusia merdeka, karena abd atau budak ini di satu sisi adalah adamiyun, manusia gitu, atau domannya itu dendanya itu disamakan seperti binatang atau seperti harta benda, karena memang abd itu adalah harta benda kekayaan majikannya gitu. Nah di sini dikatakan ini kan mutaradid, domannya ini apakah pertanggungjawaban orang yang merusak ini seperti orang itu bertanggung jawab ketika merusak atau melukai, mencidrai manusia atau mencidrai harta benda gitu. Karena di dalam diri budak itu ada dua identitas itu. Nah, ternyata ini di sini dikatakan setelah dikalkulasi ternyata wa huwa bil mali aktsar shibhan minal khur. Ternyata budak itu lebih banyak persamaannya ke harta benda daripada ke manusia merdeka. Sebab apa? Sebab budak itu bisa dijual, bisa diwariskan, bisa diwakafkan. Artinya zaman dulu, misalkan orang punya budak itu bisa diwakafkan untuk untuk ngurus masjid gitu. Untuk OB di masjid itu bisa diwakafkan ke masjid. Itu bisa dulu itu. Dan budak itu diwariskan, bisa dijual gitu ya. Nah, sehingga domannya atau dendanya ketika orang itu melukai atau mencidrai bagian tubuh dari budak itu, ya maka barometernya disesuaikan dengan harga budak dalam posisinya sebagai harta, seperti itu. Nah, ini contoh qiyas syabah. Ya mungkin bisa dikembangkan dengan contoh-contoh yang lain. Jadi pokoknya kalau qiyas syabah itu ada satu entitas yang memiliki dua identitas gitu. Memiliki dua identitas, maka dia akan ditimbang-timbang identitas mana yang lebih banyak ketika dianalogikan gitu. Seperti halnya budak tadi, di satu sisi manusia, tapi di sisi lain yang bersamaan dalam satu waktu dia juga harta gitu ya, harta benda milik majikannya gitu. Nah itu namanya qiyas syabah. Dikiaskannya kemana? Ke harta atau ke statusnya sebagai manusia ketika dicidrai atau dilukai gitu. Wa min syartil far'i ayyakuna munasiban lil asli fima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi
Ai in yujma'a bainahuma bimunasabin lil hukmi. Syarat, ya kan, bagian dari syarat fara itu, yaitu munasib lil asli, selaras dengan asal itu. Dalam hal apa? Dalam hal sesuatu yang dapat mengkompromikan keduanya, dapat mengkompromikan antara asal dan fara, karena untuk menetapkan satu hukum. Ay yujma'a bainahuma bimunasibin lil hukmi. Artinya ada elat yang menselaraskan gitu, dan mengkompromikan dan menggabungkan, menyatukan antara asal dan fara itu dalam satu hukum itu. Jadi kalau dalam rukun dari kias ya. Rukun dari kias itu kan berarti kan ada asal, ada fara, ya kan, ada alat atau jami gitu, dan ada hukum gitu. Atau kalau di dalam Nafahat karya Khatib Minangkabawi ini, wa'alam anna arkanal qiyasi arba'atun makis aleh wa makis wa makna mustarok bainahuma wa hukmun lil makis aleh ya'addi biwasitatil mustarok ilal makis, ya kan. Jadi syarat ini maksudnya sebelum jauh ke depan. Jadi syarat rukun dari kias itu ada 4. Yang pertama adalah makis aleh, yang dikiasi, yang mengkiaskan, yang mengkiasi. Dan makis, yang kedua makis, sesuatu yang dikiasi. Maknan mustarok bainahuma, yang ketiga makna yang mustarok, yang bersekutu ya, yang memiliki persekutuan di antara keduanya, makis aleh dan makis. Dan yang keempat hukum yang terdapat di makis aleh itu. Sehingga dengan ta'addi biwasitatil mustarok ilal makis, sehingga bisa berkembang dengan sebab ada titik persamaan kepada makis. Contohnya gini, contoh yang tadi dikatakan ruz itu makis. Nah, ruz itu makis, lalu kemudian albur itu makis aleh, ya kan. Kenapa albur itu makis aleh? Karena liwurudin nas fihi. Jadi karena bur itu, gandum itu ada di dalam teksnya, ada di dalam teks hadisnya gitu. Sementara ruz itu tidak ada, beras itu tidak ada. Nah, sehingga beras itu makis, albir itu makis aleh gitu. Wariba hukmul makis aleh gitu. Riba itu yang tadi dikatakan bahwa gandum itu dalam persoalan riba itu tidak boleh gitu ya, haram itu. Riba hukmul makis aleh, riba dalam konteks teksnya itu disematkan pada bur gitu. Alladzi yata'adda biwasitatil mustarok alladzi huwa at-ta'am ilal makis. Nah, hukum itu berkembang dengan sebab ada titik persamaan antara makis yaitu ruz, makis alehnya yaitu bur, mustaroknya persamaannya yaitu to'am. Itu to'am, sama-sama kutil balad, yaitu sama-sama makanan pokok. Nah, atau ini bahasanya Khatib Minangkabawi, atau kalau bahasanya Warokot, rukun dari kias itu asal. Nah, kalau asal itu dalam bahasa Khatib Minangkabawi itu
al-maqis aleh gitu. Itu asal. Jadi asal itu maqis aleh yang ada di dalam teks gitu ya. Seperti bur itu asal. Nah, kemudian ruz itu makisnya, makis gitu. Nah, ya kan, lalu kemudian riba ini, misalkan riba hukum yang ada, hukum bur itu hukum, ya kan. Lalu kemudian al-mustaroknya, ya kan, mustarok bahasanya Minangkabau ini kalau bahasa di dalam warokotnya itu jami, itu jami. Jami itu titik persamaan. Nah, ya kan, sama seperti kalau misalkan kita mengalisa khomer dengan nabit gitu. Khomer itu makis aleh. Khomer itu makis aleh yang liwurudin nasfihi, karena itu ada teksnya, di dalam teksnya ada khomer. Itu makis aleh. Kalau di dalam istilah warokotnya, khomer itu asal. Asal itu sesuatu yang ada di dalam teksnya itu. Nah, lalu kemudian nabit. Nabit ini minuman keras yang bahannya berbeda dengan khamr, yang dikiaskan ke khamr ya. Nabit itu far'. Ya kan, kalau di dalam istilahnya warokot, kalau Minangkabawi mengatakan ini al-maqis gitu. Ada hukum haram. Lalu kemudian mustaroknya, ya mustaroknya itu jameknya itu sama-sama memabukkan itu. Seperti itu. Ya khilaf lafzi, tapi itu menarik ya, kekayaan pengetahuan. Nah, sini kita bicara, tadi kita kembali ke sini. Yang pertama far'. Nah, ini kan rukun dari far'. Nah, far' itu mutlaknya munasib lil asli. Artinya selaras dengan asal, karena ada elat atau jami, sesuatu yang menyatukan antara keduanya gitu. Ya, jadi far' itu sesuatu yang ada di luar teks atau yang tidak dibicarakan di dalam teks gitu ya. Itu syarat mutlaknya kalau ingin dikiaskan kepada asal yang ada di dalam teks, itu ya harus munasib lil asli, harus selaras dan ada titik temu gitu ya antara far' dengan asal. Lalu kemudian wa min syartil asli ayyakuna thabitan bid-dalilin muttafaq alaihi bainal khosmaini liyakuna al-qiyasu hujjatan 'alal khosmi. Fa in lam yakun khosmun fasyartu thubutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihi al-qaisu. Nah, ini asal, syarat dari asal ya kan. Syarat dari asal itu thabitan, sesuatu yang tetap, bidalilin muttafaq alaih, dengan dalil yang telah disepakati di antara kedua orang yang sedang bermusuhan. Maksudnya bermusuhan ini berdebat dalam satu perdebatan gitu. Jadi dua kubu atau dua orang yang sedang berdebat, lalu kemudian ada yang dinamakan asal itu apa? Yang dinamakan asal itu dalil. Dalil yang telah disepakati oleh dua kubu ini, dua orang yang sedang berdiskusi ini. Gitu. Ya supaya apa? Supaya ini kias, syarat ini mutlak supaya kias itu bisa dijadikan hujjah, jadikan dalil untuk mengalahkan musuh. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada musuh, bagaimana? Nah, syaratnya ya tentu saja menetapkan hukum asal itu berdasarkan dalil yang telah dikatakan oleh qais atau oleh orang yang mengkiaskan. Artinya asal itu pokoknya dalil yang telah disepakati bahwa itu dalil oleh semua pihak gitu loh.
Nah, semua pihak yang berdebat misalkan. Atau kalau misalkan tidak ada perdebatan, tidak ada musuh, ya pokoknya yang namanya asal itu ya apa namanya eh, ketetapan hukum berdasarkan dalil. Jadi ya kayak tadi innamal khamru wal maisir gitu ya. Itu kan semua umat Islam sepakat khamr itu rizqun min amali syaitan, haram gitu ya. Itu udah nggak ada yang kan muttafaq alaih, atau kalau bahasa bahasa apa namanya Imam Al-Ghazali atau di kitab-kitab yang lain itu al-ma'lum minad din bid-darurah gitu. Jadi aksiomatik dalam agama gitu ya. Itu asal gitu. Orang tidak akan terjadi perdebatan gitu loh. Karena memang ada di dalam teks, ada di dalam dalilnya, itu asal. Nah, ya contohnya seperti tadi wala taqul lahuma ufin, ya kan? Ya membentak orang tua, semua orang sepakat itu nggak boleh gitu ya. Karena di dalam itu ada di dalam teksnya. Teks itu disepakati memang ada di dalam itu memang dalil gitu ya. Wa min syartil illati an tattaridu fi ma'lulatiha fala tantaqidu lafdhan wala ma'nan. Nah, syarat ilat ya kan tadi fara asal ilat itu berlaku ya, ilat itu berlaku dalam ma'lulatnya, sesuatu yang diilati atau apa sebab akibat itu. Sebab itu ada karena ada akibat, akibat itu ada karena ada sebab gitu kan. Sebab dan akibat itu apa namanya terus dinamis, saling terkait gitu. Nah, ilat juga terus berlaku bersamaan dengan maklulnya gitu. Maklulnya sesuatu yang diilati. Maka ini tidak boleh rusak, ya kan? Apa namanya sinergitas antara ilat dengan ma'lulah itu baik lafdon maupun makna itu. Famata intaqadat lafdon bi an sadaqat al awsaful al mu'abbar biha anha bi suratin bidunil hukmi aw maknan bi an wujidal makna al muallal bihi fi suratin bidunil hukmi ya fasadal qiyasu, ya kan? Yang tadi katakan syarat ilat itu ya ilat harus berlaku di dalam maklulnya, sesuatu yang diilati, baik lafadz maupun makna. Tidak boleh lafadznya rusak secara apa namanya lafdiyah rusak, atau tidak boleh secara maknawiyan juga rusak. Nah, dicontohkan di sini ketika secara lafdi itu rusak, bagaimana? Contohnya sifat-sifat, ya kan? Sifat-sifat itu sudah yang pertimbangkan, yang di bahasa ini direken, ya diperhitungkan, itu ketepatannya itu hanya dalam surah, gitu, hanya dalam bentuk, gitu. Bidunil hukmi, dengan tanpa ada apa namanya ketetapan hukum. Jadi memang sifat-sifat yang diperhitungkan itu hanya dalam surah saja, dalam citra, tapi tidak berdampak pada satu hukum karena secara lafdiyah itu sudah rusak gitu ya. Atau secara makna, rusaknya itu secara makna, artinya gambarannya itu ketika makna yang dibuat sebagai ilat itu ditemukan dalam surah, dalam citra, dalam
gambaran, tapi uh, tidak bisa menetapkan satu hukum. Gitu. Nah itu kias menjadi rusak. Ya ini jadi ini contohnya ya. Ini, kalau usul fikih itu teorinya ngawang-ngawang gitu, tapi apa namanya ketika dioperasionalkan dalam contoh baru kita ada tasawur, ada gambaran gitu ya. Meskipun sebetulnya contoh-contoh ini kita bisa kembangkan gitu, atau bahkan bisa kita kritisi gitu ya dengan teori yang ada gitu. Al-awwalu kana yuqalu fil qatli bil muthaqal innahu qatlu amdin udwanin fayajibu bihil qisas kal qatli bil muhaddad fayun taqadha dhalik bi qatlil walidi waladahu fa innahu la yajibu bihil qisas. Contoh pertama ini contoh yang kaitannya dengan rusaknya makna rusaknya lafad gitu ya, lafad ya. Contohnya gini, ini dikatakan orang membunuh dengan menggunakan sesuatu yang dibilang berat gitu ya. Jadi dibunuh kayak misalkan pakai linggis gitu ya, pakai linggis berat kan, atau pakai apa namanya pakai ya sesuatu yang berat, pakai pendungan gitu, atau pakai apa pakai besi gitu ya. Pokoknya orang membunuh itu pakai mustaqal, dari sesuatu yang berat gitu. Nah, itu termasuk qatlu amdin udwan. Jadi membunuh dengan sengaja dan sifatnya menganiaya gitu ya. Maka wajib dihukum qisas. Artinya dia membunuh itu dihukum. Ya, jadi memang secara rasionalitas juga orang kalau memukul misalkan atau menghantam orang dengan linggis misalkan. Nah, itu secara rasionalitas itu pasti orang bisa mati gitu. Itu orang dipukuli pakai linggis kepalanya atau apa tubuhnya gitu ya. Nah, itu kan bisa mati. Berarti kan ada amdin di situ, ada faktor kesengajaan, lalu kemudian ada penganiayaan di situ. Nah, maka orang yang membunuh dengan linggis itu, dengan barang yang berat itu, nah itu juga wajib dikisos, wajib dibunuh, dikisos gitu, dibunuh lagi gitu. Kalau hukum yang dulu ya, kalau sekarang mungkin hukum sehidup semati, di penjara sampai mati gitu. Nah, ini dikiaskan ya kan, pembunuhan ini seperti gitu. Ini dikiaskan seperti seseorang membunuh dengan muhaddad. Muhaddad itu benda tajam gitu. Ya kan? Benda tajam. Jadi qiyasan 'alal qatli bisa'il muhaddad ay alladzi lahu haddun yaqtulu fi kaunihi qatlan 'amdan 'udwanan. Ya, jadi orang kalau membunuh itu kan aslinya itu dengan muhaddad, dengan sesuatu yang benda tajam. Ya kan, benda tajam. Itu baru kemudian itu dihukumi membunuh amdan, sengaja, ada unsur kesengajaan dan penganiayaan, udwanan gitu. Nah, seperti misalkan pedang gitu kan, samurai, golok gitu ya, atau belati
ya pokoknya benda-benda yang tajam gitu ya, yang itu biasanya untuk menyembelih atau untuk apa namanya melukai, membedah gitu ya, ya benda-benda tajam gitu. Nah di dalam teksnya itu seperti itu. Kalau membunuh dengan benda tajam maka itu termasuk qatlan amdan udwanan gitu, membunuh sengaja dan udwanan. Karena ini kan masyarakat manual dulu ya, jadi membunuh itu ya dengan benda tajam, dengan pedang, dengan golok gitu, dengan trisula, dengan keris, dengan pisau gitu ya, belati dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan membunuh dengan yang lain? Kayak misalkan dengan benda yang berat. Mutakol di sini bisa juga dianalogikan bukan hanya misalkan yang berbentuk manual seperti halnya linggis atau besi, bukan hanya itu, tapi juga senapan, ya kan, tembakan, bom, nuklir gitu dan lain sebagainya, itu termasuk membunuh dengan benda yang berat gitu, karena itu dorongannya itu kan berat gitu. Nah, jadi sesuatu yang membunuh dengan benda berat gitu. Baik berat dalam pengertian memang kalau diangkat berat, atau berat itu dorongannya itu berat, kayak misalkan seperti peluru, bom atau nuklir ataupun rudal dan lain sebagainya itu. Nah, itu semua dikiaskan ke qatlil bil muhaddad itu. Nah, ini katanya, yang analogi seperti ini rusak katanya ketika kasusnya itu orang tua membunuh anaknya katanya. Orang tua membunuh anaknya. Fa innahu la yajibu bihi qisas katanya. Orang tua membunuh anaknya ini di dalam kitab ini katakan itu tidak wajib gitu, tidak wajib bentuk hukuman terhadap orang tua itu dalam bentuk kisos gitu. Nah, jadi tadi kan intaqadat lafdon itu ya kan. Jadi pembunuhan orang tua terhadap anak itu kan al-sodaqat al-awsaf al-mu'abbar biha anha fi surah. Artinya sama-sama karakternya sama-sama membunuh, ya dalam bentuknya itu sama-sama membunuh, tapi bidunil hukmi, tapi tidak bisa menetapkan hukum sama seperti orang lain membunuh orang lain gitu. Tidak ada kaitan anak sama orang tua gitu kan. Nah, di sini orang tua membunuh anaknya misalkan di sini ya, bukan pendapat saya, bukan. Nah, ini hukumannya tidak wajib kisos gitu. Sementara yang lain itu wajib kisos. Nah, artinya bukan berarti tidak dihukum, tetap harus dihukum, tapi tidak wajib harus kisos gitu. Artinya boleh yang lain gitu ya. Nah, padahal itu sama-sama misalkan orang tua itu membunuh dengan alat berat atau dengan pisau, dengan benda-benda tajam gitu. Itu sama-sama saja gitu. Fisurah sama gitu. Dalam bentuknya sama, tapi tidak bidunil hukmi, tanpa menetapkan hukum yang sama dengan kasus yang lainnya gitu. Itu contohnya ya. Wathani kana yuqalu tajibu zakatu fil mawashi. Nah, ini lidaf'il hajatil faqiri fayuqalu yuntaqadu dzalika biwujudihi fil jawahir wala zakata fiha. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu
dalam aspek rusaknya itu dalam aspek makna gitu ya. Artinya makna itu maksudnya adalah elat, makna muallal, makna elat yang ada di dalam bentuknya tapi tidak bisa menetapkan satu hukum gitu. Makanya kiasnya menjadi rusak gitu. Ini contohnya di sini nih. Wajib zakat fil mawasi. Mawasi itu kalau makna kitab kuningnya ya, makna Jawanya itu apa? Raja kaya. Raja kaya itu apa namanya? Binatang peliharaan gitu. Jadi binatang peliharaan itu wajib dizakati karena apa? Nah ini maknanya ini, makna yang sebagai bentuk alat. Karena tujuannya adalah untuk menolak kebutuhan atau memenuhi kebutuhan fakir miskin. Tujuannya. Nah, kemudian alat menolak apa namanya atau memenuhi kebutuhan fakir miskin karena untuk makan ya digoreng, kita kan digoreng lalu bisa disemur, dimasak kecap, apa bisa disate dan lain sebagainya ya. Nah ini bisa rusak taklil ini dengan wujud alat, dengan wujudnya alasan daf'i hajatil fakir itu dalam konteks jawahir, dalam konteks intan berlian, ya kan? Maka tidak apa ya sehingga jawahir ini tidak wajib dizakati. Artinya gini, mawasi itu apa namanya binatang peliharaan, lalu kemudian jawahir intan berlian gitu ya, batu mulia gitu ya. Misalkan ada punya apa jamrud, ya, jamrud itu kan, nah itu jawahir, jamrud misalkan yang mahal-mahal itu. Nah dikiaskan jawahir ini dikiaskan ke mawasi itu binatang peliharaan. Nah dikiaskannya itu dalam titik persamaan ilatnya adalah daf'i hajatil fakir. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Gitu. Nah, ini apa namanya? Kias yang fasid, gitu ya. Kias yang rusak sehingga intan berlian ini tidak wajib dizakati. Gitu. Karena apa? Karena makna atau alat mawasi daf'i hajatil fakir itu tidak identik, tidak cocok dengan jawahir ini. Gitu loh. Sehingga berarti dalam aspek makna, dalam aspek alatnya ini tidak sinergis gitu. Nah gitu. Jadi misalkan orang punya jamrud, punya giok atau punya bacan yang dulu itu mahal-mahal itu ya. Nah itu misalkan dianalogikannya ke mawasi, dianalogikannya ke binatang peliharaan, sama-sama wajib zakat. Alasannya apa? Alatnya apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Nah ini namanya apa namanya rusak dalam aspek makna, rusak dalam aspek alatnya. Alatnya itu tidak sinergis antara mawasi dengan jawahir itu. Ya kan, kalau mawasi binatang peliharaan bisa langsung disembelih, lalu bisa disate, gitu kan, bisa macam-macam, dikecapi, orang fakir miskin beli kecap cukup lah, bisa langsung makan gitu. Kalau intan berlian di samping memang sulit untuk dijualnya juga gitu kan, ada usrul unsur masyakohnya, susah untuk dijual gitu. Kalau kambing apa itu kan
langsung disembelih bisa untuk memenuhi hajat fakir miskin gitu. Nah, jadi seperti itu. Wa min syartil hukmi ayyakuna mithlal illati fin nafyi wal itsbati ay tabi'an laha fi dzalika in wujidat ya wujida wa in intafat intafa. Nah, kemudian syarat bagi hukum yaitu seperti syaratnya ilat dalam nafi dan isbat, ya kan, dalam negasi dan afirmasi. Artinya tabi'an laha, jadi hukum itu akan mengikuti ilat, ya, seperti al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan aw adaman itu. Nah, ketika ilat itu ada, maka hukum itu ada. Ketika ilat itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Gitu. Wal illatu hiya al-jalibatu lil hukmi bimunasabatiha lahu. Ilat itu adalah sesuatu yang menarik hukum. Bimunasabatiha lahu, dengan sebab adanya kesesuaian ilat dengan hukum. Jadi lokomotif yang menarik hukum itu menjadi ada gitu. Yang tadinya misalkan gelap. Ilat inilah yang misalkan hukum itu masih abu-abu gelap lah ya. Nah, ilat inilah yang menarik hukum dari kegelapan menjadi terang-terang gitu. Wah, inilah hukumnya gitu. Karena ilat inilah yang menarik gitu. Menarik. Wal hukmu wal majlub lil illati lima dzukira. Sedangkan hukum itu yang ditarik oleh ilat gitu. Nah, makanya ini kalau kita eksplorasi ya soal ilat ini pentingnya penelitian, observasi, istiqra seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, pakai polling, penelitian lapangan. Itu tujuannya adalah untuk memahami ilat gitu, memahami kausa, memahami persoalan sebab akibat yang terjadi dalam dialektika kehidupan, realitas gitu ya, di realitas masyarakat itu. Nah, karena dengan memahami ilat yang ada di kehidupan nyata, kita baru bisa menarik hukum gitu. Hukum itu baru bisa kita tarik dalam satu rumusan dan kesimpulan gitu. Makanya orang yang ahli usul fikih itu ya harus juga ahli sosiologi, antropologi, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Tanpa itu maka kita tidak bisa menarik hukum gitu. Wa ammal hadaru wal ibahatu faminan nasi man yaqulu annal asya'a ba'dal bi'tsah 'alal hadari ay 'ala sifatin hiya al hadaru. Nah, soal haram dan halal, soal haram dan boleh, nah ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian manusia, maksudnya sebagian ulama berpendapat bahwa segala sesuatu, ya kan, ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Nabi Muhammad, itu hukum asalnya haram gitu kan. Ya kan, hukum asalnya haram illa ma abahathu asyari'atu, kecuali sesuatu yang telah dihalalkan, dibolehkan oleh syariat. Itu. Fa in lam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahati fayustamsaku bil asli wa huwa al hadru. Maka ketika tidak ditemukan sesuatu di dalam syariat, sesuatu yang menunjukkan halal, menunjukkan kebolehan sesuatu, ya, menunjukkan hukum, tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan hukum halal di dalam syariat itu,
maka harus berpegang teguh pada hukum asal. Hukum asalnya adalah haram. Nah jadi ini perdebatan, apakah hukum asal segala sesuatu itu halal atau haram? Nah, ini setelah bi'asatir Rasul, setelah diutusnya Nabi Muhammad. Nah, sebagian ulama mengatakan hukum asal segala sesuatu itu haram, katanya, kecuali ada sesuatu yang menunjukkan kehalalannya. Kecuali ada sesuatu yang di dalam syariat itu menunjukkan hukum boleh. Gitu. Kalau ada sesuatu yang menunjukkan hukum boleh, maka boleh. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang menunjukkan kebolehannya, sesuatu, maka harus kembali kita berpegang teguh pada hukum asal, yaitu haram. Ini sebagian ulama ya. Nah, wa minan nasi mayaqulu bididdihi, sebagian ulama yang lain berpendapat kebalikannya gitu. Kebalikannya apa? Aslul hukmi ya al-ibaha. Ya, hukum asal itu adalah boleh gitu. Wa huwa innal asla fil asya'i. Nah, ini ba'dal bi'asati annaha 'alal ibahati illa ma hadarahu syar'u. Ya kan? Jadi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa asal hukum segala sesuatu itu kan setelah diutusnya Nabi adalah ibahah, boleh, halal gitu. Kecuali sesuatu yang diharamkan oleh syariat gitu. Ya, tapi ini kalau Imam madhab Syafi'iyah, kalau di kitab-kitab yang lain itu yang kedua ini, pendapat yang kedua ini yang banyak dijelaskan atau dijadikan pedoman gitu. Aslul hukmi itu ibahah gitu. Illa ma hadarahu syar'u gitu. Nah, tapi di sini dikatakan was-sahihu at-tafsilu katanya. Wa huwa annal madarra 'ala tahrimi wal manafi'a 'alal hilli. Menurut kaul sahih itu tafsil terperinci katanya gitu. Kalau sesuatu itu madarat, ya kan, sesuatu itu membahayakan, ya haram. Kalau sesuatu itu bermanfaat, nah itu halal. Nah, ini menarik. Jadi ada tiga pendapat ini, tapi pendapat yang sahih ini menarik menurut saya. Yang sahih, pendapat yang sahih, segala sesuatu itu dilihat dari apakah sesuatu itu madorot atau manfaat gitu. Kalau sesuatu itu madorot maka haram, kalau sesuatu itu bermanfaat maka halal gitu. Jadi misalkan kita misalkan menjumpai sesuatu yang baru gitu, persoalan baru. Ya kalau menurut qaul shahih ini gampang dilihat sesuatu itu madorot tidak. Gitu. Kalau tidak, normal-normal saja, tidak ada yang madorot, ya halal. Gitu. Apalagi di situ ada manfaatnya. Nah itu lebih halal lagi. Bahkan kalau bisa cenderung hukum sunnah atau hukum yang kita mendapatkan pahala, karena khairun nas anfa'uhum linnas kan kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Nah, jadi sebagian ulama yang mengatakan aslul hukmi itu haram kecuali diharamkan oleh syariat. Sebagian ulama mengatakan aslul hukmi itu ibahah, ya kan, kecuali sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Saya ulangi, sebagian ulama mengatakan aslul hukmi itu haram kecuali yang dihalalkan oleh syariat. Sebagian ulama yang lain aslul hukmi adalah ibahah kecuali yang diharamkan oleh syariat. Nah, tapi kaul yang sahih itu terperinci melihat dari apakah sesuatu itu madorot atau manfaat. Kalau madorot haram, kalau manfaat halal.
Menarik ini. Wa ama qabla al-bi'sati fala hukma yata'allaqu bi ahadin lintifa'ir rasul al-muwassal lahu ilaihi. Nah, bagaimana kalau sebelum sebelum diutusnya Nabi Muhammad gitu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad maka itu tidak ada hukum yang mengikat seseorang karena tidak ada rasul yang menyampaikan risalah gitu, atau istilahnya itu ahlul fatrah gitu ya. Tapi di dalam syarahnya ini menarik gitu, zaman fatrah itu, zaman di mana Rasulullah itu belum diutus gitu. Kalau menurut ahli sunnah itu kan ahlul fatra wa hum man lam yakunu fi zamanir rasul aw lam yursil ilaihim najuna wa in abadul awthan li'udhrihim wa yu'adimuhum Allahu manazila min jannatil ikhtisas la min jannatil a'mal annahum la amala lahum hadha tahqiq hadil mas'alah. Ya kan? Nah ini wa idza alimta anna ahlal fatrah najuna 'alal qaulir rajih alimta anna abawain nabi sallallahu alaihi wasallam najiyani li annahuma min ahlil fatrah huma min ahlil islam li ihya'illahi lahuma ta'diman lahu sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi ba'dal bi'atsati. Nah ini menarik ini. Fa in qulta qad sahha min ta'dzibi jama'atin min ahlil fatrah fa kaifa naqul anna ahlal fatrah najun qulna annahu khabaru akhad la yu'aridul qat bi adami ta'dibihim ila akhiri, panjang lebar. Jadi di sini dikatakan gini. Jadi ahli fatrah itu bahkan dikatakan gini, ahli fatrah itu orang yang hidup pada masa vakumnya kerasulan gitu. Nah, mereka itu diampuni, dimaafkan gitu. Lalu kemudian mereka selamat, termasuk orang-orang yang selamat katanya. Nah, bagaimana dengan kedua orang tua Nabi? Kedua orang tua Nabi juga adalah ahlil fatrah. Bahkan katanya kedua orang tua Nabi ini ahlil Islam karena Allah membangkitkan kedua orang tua Nabi itu sebagai penghormatan kepada Nabi setelah diutusnya Nabi, lalu kemudian kedua orang tuanya itu fa'aman Nabi, beriman kepada Nabi, lalu kemudian ditidurkan kembali gitu. Nah, ini dalam pandangan Asy'ari seperti itu. Nah, kalau pandangan Mu'tazilah, zaman fatrah itu zaman akal gitu ininya. Hukumnya itu menggunakan akal. Itu akal sehat. Kalau menurut Mu'tazilah kalau tidak ada rasul ya harus menggunakan akal ininya, rasulnya itu katanya akal gitu. Jadi kalau sama seperti Mula Sadra itu mengatakan akal itu adalah rasul internal manusia itu. Sementara rasul itu akal eksternalnya manusia gitu. Nah itu kata-kata Mula Sadra. Tapi kalau Mu'tazilah zaman fatrah belum ada rasul, maka manusia wajib menggunakan akalnya. Kalau rasional ya jalan, kalau tidak rasional ya tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, tapi menarik lagi, menurut saya pernah baca bukunya Rifat Tohtawi di Sirah Nabawiyahnya. Rifat Tohtawi itu ulama Mesir.
mengatakan bahwa sebetulnya keluarganya Nabi itu pengikut milah Ibrahim. Jadi pengikut agama Nabi Ibrahim yang dari Ismail gitu. Jadi mereka ya umroh, haji, ya ibadah gitu, tauhid gitu. Jadi kedua orang tua Nabi sampai ke sampai ke atas itu, sebagaimana di dalam di dalam perjanji juga kan seperti itu. Atau di dalam syair, tarakus sifah afalam yujib hum aruhum min adamin wa ila abihi wa umihi itu. Jadi di dalam syair itu Nabi keturunan ke atas ya, bapaknya, ibunya, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam itu tidak ada satupun nenek moyang Nabi yang sifah itu yang zina, tidak ada. Lalu kemudian ahli tauhid semua. Nah itu kalau dalam pandangan ya di Burda, di Berjanji, atau di Rifat Tohtawi itu mengatakan ya ahli tauhid mengikuti milah Ibrahim. Meskipun itu kalau bahasanya ini di dalam kitab ini zaman fatroh. Zaman fatroh itu vakumnya kerasulan gitu ya. Nah, tapi bukan berarti nenek moyang Nabi itu lalu kemudian semena-mena semaunya sendiri hanya karena zaman fatroh, bukan. Tapi mereka itu mengikuti hukum dan akidah milah Ibrahim, nenek moyangnya dari Nabi Ismail itu. Nah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Ini sebentar lagi ini khatam bab istishab, selanjutnya itu bab fatwa, mufti, lalu kemudian ijtihad dan khatam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.